Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, hari ini saya sedang bersama dengan seseorang ya yang masya Allah bisa dibilang sebagai pengusaha muda gitu ya. Nah, beliau ini aktif di bidang fashion dan juga pendidikan. Nah, tetapi untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang fashionnya saja. Gimana? Penasaran? Oke, kalau penasaran kita langsung aja perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Iin Marlina. Saya juga seorang guru, tapi guru itu menurut saya sebagai passion saya mengajar. Tapi di samping itu saya juga punya usaha. Nah, kalau kata dosen saya itu eh, jangan kita mengandalkan hanya dari pekerjaan kita sebagai pengajar, tapi kita juga harus kreatif Ingin dalam saya tanyakan teh, apa sih latar belakang atau motivasi dari dan awalnya teteh mengerjakan pekerjaan seperti ini tuh kenapa? Nah, awal itu passion saya itu memang di bidang pakaian gitu. Terus saya juga menyukai dunia jualan gitu, marketing ibaratnya. Nah, pada saat itu zaman saya sekolah dulu, saya itu jualan ada pulsa, ada keripik-keripik, terus saya juga jualan jilbab, tapi itu masih ambil di orang lain gitu. Kalau kata sekarang tuh reseller gitu, cuma ada beberapa harga potongan gitu, potongan harga lah. Nah, misalnya dari si penjual tangan pertama ini dia kasih 15.000 misalkan, nah kita jual 20.000 atau 25.000. Nah, nanti kita dapat keuntungan dari situ. Dan menurut saya itu senang ketika saya jualan gitu. Saya juga senang ketika saya berangkat ke sekolah atau saya berangkat ke pengajian gitu sambil bawa dagangan gitu. Menurut saya itu motivasi. Selain saya dapat ilmu, saya juga dapat uang. Nah, salah satunya itu. Nah, yang kedua, saya itu eh, mandiri gitu, nggak mau merepotkan orang tua. Nah, salah satunya jualan. Kalau kata guru saya, perempuan itu gampang kalau mau jualan, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa dijual gitu. Banyak sekali ya. Betul. Kayak jilbab, terus apa yang nggak kelihatan aja bisa dijual, kayak kunciran gitu kan. Semuanya bisa dijual sebenarnya. Yang penting kita ada niat sama kemauan dari dalam diri kita sendiri gitu. Itu sih yang melatar belakangi saya. Dan saya juga eh, itu secara universal ya, secara umum, tapi secara khususnya saya itu, kita ini kan perempuan ya gitu. Nah, dan insya Allah gitu bakalan jadi ibu. Nah, kalau jadi ibu itu kan yang saya pikir gitu, pikir jauh ke depan. Selain saya di bidang pendidikan mengajar, karena menurut saya juga mengajar itu profesi yang pas buat perempuan gitu ya. Nah, selain itu saya juga membuka usaha ini, rasanya saya ingin ketika saya menikah jadi curhat. Nggak apa-apa, kita Iya. lanjut aja biar ini nggak terlalu monoton gitu gitu ya. Iya, ketika saya menikah nanti saya ingin fokus gitu ngurus rumah tangga dan usaha gitu, di sambil mengajar. Kalau mengajar itu menurut saya nggak harus di sekolah ya. Mengajar itu kan ilmunya juga nggak bakal ada matinya gitu. Bisa kita buka TPA di rumah, bisa buka les-lesan, atau bisa buat ngajarin anak kita sendiri. Selanjutnya pertanyaannya ialah bagaimana sih sejarah usaha yang Teteh jalani sekarang ini Sampai saat ini ya. iya sampai saat ini. Nah, sejarahnya itu sejarah ya sebenarnya nggak kayak gimana ya, cuma kita ambil dari pengalaman aja. Nah, jadi sebelum itu saya memang udah passion di jualan ibaratnya gitu, seneng jualan, seneng nawar-nawarin produk ke orang gitu. Cuma
untuk saat ini saya fokuskan ke bidang jilbab sama bidang, kalau sekarang itu lebih fokusnya ke jilbab. Cuma saya udah merambah ke mukena, terus baju muslimah gitu. Nah, kalau yang sejarah sampai saat ini berdiri gitu, produk saya ini namanya Humairah ya. Nah, dulu itu zaman saya kuliah, saya memberanikan diri waktu sekolah dulu SMK masih ambil barangnya di orang lain gitu. Nah, terus saya udah kuliah, saya pikir kayaknya saya bisa nih ciptain produk sendiri tanpa ambil punya orang lain gitu. Nah, akhirnya saya pergi ke toko bahan buat cari bahan yang saya mau gitu, buat produk yang mau saya bikin. Nah, salah satunya itu jilbab segi empat awalnya. Nah, waktu itu lagi boomingnya mau polos, mau nggak bermotif, polos, sama bahan yang lagi boomingnya itu walvis. Nah, saya bikin tuh segi empat walvis dari berbagai ukuran, dari ukuran 115 sampai ukuran paling besar itu 150. Jadi saya bikin orang yang pakai standar atau orang yang pakai syar'i juga bisa gitu. Nah, sesuai ukuran dan kebutuhannya customer kita. Nah, saat itu saya buka PO, karena buka PO itu kan sesuai pesanan. Nah, karena kita juga modalnya belum besar, karena saya juga masih kuliah gitu kan. Nah, kita buka PO sesuai pesanan pelanggan, sesuai keinginan customer, ukurannya gitu. Nah, akhirnya lancar, alhamdulillah. Nah, waktu awalnya itu saya berdua, ada partner saya yang ngebantuin gitu, karena kita juga kuliah banyak tugas, terus saya juga sambil ngajar usaha, jadi kita ngelakuinnya berdua gitu, terjun ke usaha itu berdua dan bagi-bagi tugas sama teman saya sebagai partner. Nah, pada saat itu kita lulus kuliah 4 tahun kemudian. Nah, akhirnya salah satu di antara kita memutuskan jalannya gitu, karena kita udah kesibukannya berbeda dan kita juga jauh ya, maksudnya jauh jaraknya dan gak sering ketemu. Akhirnya kita memutuskan untuk jalannya masing-masing gitu, dan saya yang meneruskan passion saya ini yang jualan. Nah, pada saat itu saya pikir kayaknya jualan online itu lebih praktis gitu. Nah, akhirnya saya daftar di salah satu marketplace yaitu Shopee. Nah, saya daftar di Shopee, akunnya Humairah Collect. Nah, di situ saya upload jualan. Nah, awal banget berkembang dan orang-orang tahu Humairah itu dari endorse. Nah, saya memberanikan endorse salah satu selebgram. Dari situ followersnya naik, penjualannya juga naik, orang-orang juga tahu. Nah, pas awal banget dikenal itu pertama ada bahan crinkle. Nah, itu tahun lalu. Tahun lalu itu bahan crinkle itu masih langka dan jarang yang jual. Nah, saya itu ngambil kesempatan di situ. Saya jual jilbab crinkle dan harganya itu 50.000, jilbab bergo, jilbab ikat tali di sini di samping gitu. Nah, jualnya 50.000, tapi sampai saat ini harganya itu makin lama makin turun. Ada yang jual 28.000, ada yang 30.000. Tapi saya dengan brand saya sendiri nggak akan nurunin gitu, nggak nurunin harga, karena kita jual kualitas. Mungkin ada beberapa marketplace yang jual lebih murah di bawah harga kita jual, tapi kita lihat dulu kualitas kita sejauh mana gitu. Nah, makanya sampai sekarang alhamdulillah masih eksis gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya teh, apa sih suka duka menjalani usaha ini ya, terlebih kan tadi teteh katanya masuk ke Sofi gitu kan. Nah, gimana sih suka sama dukanya itu loh? Kalau setiap usaha atau apapun yang kita jalani itu pasti ada plus minusnya, positif dan negatifnya, bahkan ada struggle apa ya gitu, tantangan tersendiri gitu. Nah, kalau suka dukanya kita mulai dari sukanya dulu ya.
sukanya itu banyak. Kalau kita usaha itu banyak sukanya. Misalnya kita banyak interaksi sama orang gitu ya, ketemu orang. Terus kita juga banyak gini loh, dari misalnya kita saya ketemu Iik gitu ya. Terus saya ngobrol-ngobrol, nawarin produk gitu. Nah, akhirnya Iik beli jadi customer saya. Nah, bahkan sampai ibaratnya bakalan lama gitu jangka panjangnya kita kenalnya betul. gitu. Salah satunya itu mungkin menyambung silaturahmi ya. Iya, betul. Heeh. Nah, yang kedua itu bisa membantu perekonomian kita. Nah, salah satunya kita bisa kuliah tanpa dibantu dengan siapapun gitu maksudnya ya. Nah, terus kita juga bisa mengembangkan passion kita, kita juga bisa mengembangkan ide-ide kita salurkan di sana gitu. Kalau sukanya banyak gitu. Salah satunya ada keuntungan, bisa mengembangkan passion gitu. Terus bisa gini loh, kalau kita punya usaha, terus ada customer, terus kita ketemu nih customer itu pakai produk kita dan dia repeat order, nah kita tuh seneng gitu. Oh, dia pakai produk kita, ada produk yang kita hasilkan dan orang lain pakai, dan itu patut dijual, dan menurut saya itu kebanggaan tersendiri buat saya gitu. Kadang saya kalau lagi kumpul nih sama teman-teman, ada teman saya pakai jilbab gitu ya, terus atau pakai produk saya tuh seneng sebenarnya, berarti produk kita ini udah layak dipakai orang gitu. Apalagi kenapa saya juga ambil passion. Nah, passionnya juga menjurus ke jilbab syar'i, mukena, sama baju-baju syar'i. Kenapa? Karena setiap orang itu pakai produk kita buat menutup aurat, kita juga insya Allah dapat pahalanya gitu. Dibawa ke pengajian mungkin ya Teh ya, itu akan mengalir juga nanti pahalanya. Nah, salah satunya eh, jilbab yang saya jual atau produk-produk yang saya jual itu harganya nggak mahal menurut saya. Kayak baju satu set itu 185. Saya pernah beli di luaran itu harganya udah di atas 200, dan saya berani jual segitu. Kenapa? Salah satunya mungkin itu bakalan jadi ladang dakwah saya gitu buat orang lain, jembatan menutup aurat gitu. Kadang-kadang kan orang gini, mau pakaian syar'i aja mahal gitu, Iya, mau pakai jilbab panjang aja mahal-mahal harganya, dan salah satunya produk saya ini muncul buat kasih solusi buat mereka gitu. Nah, kalau dukanya karena salah satunya ya, karena saya juga bukan produksi sendiri, maksudnya produksi bukan di rumah saya dan saya jual sendiri, itu bukan. Nah, saya adalah eh, memakai jasa orang lain gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi kita kadang-kadang sulit buat menentukan produk kalau lagi antri gitu. Maksudnya kalau lagi antri kita tuh susah, nggak bisa cepet-cepet karena customernya bukan brand kita aja, banyak dari brand lain gitu. Saya tuh belum punya konveksi sendiri, maksudnya gitu, belum punya rumah jahit sendiri, jadi masih jahit di tempat orang lain gitu. Nah, itu harus antri kalau mau produksi sama brand orang lain. Yang kedua itu dari marketplace-nya sendiri, dari Shopee-nya sendiri itu potongannya lumayan ya. Nah, potongan adminnya itu lumayan. Misalnya kita jual harga 50.000, potongannya itu beberapa persen. Nah, nyampe ke kita uangnya itu bukan 50.000, tapi 46.400 kayak gitu. Nah, nanti itu udah dipotong admin, karena kita juga di sana kan di Shopee ada promo gratis ongkir ya, dan kita yang menanggung, penjualnya yang menanggung gitu. Kalau dukanya mungkin kadang ada customer ya yang kasih bintang. Kan kalau rating ya, setelah kita beli di marketplace kita kan kayak kasih bintang ya 5 maksimal. Nah, 5 itu udah bagus banget ya. Kadang-kadang ada customer yang ngasih bintang 3 gitu. Nah, saya kan bilang maksud ke customer itu, kenapa kasih bintang 3, tolong sertakan alasannya. Kadang mereka itu ngasih bintang 3 tapi nggak ada alasannya gitu. Nah, akhirnya saya konfirmasi dong kenapa bisa kasih bintang 3. Kalaupun ada cacat, saya 100% garansi penuh, uang kembali dan barang juga kembali maksudnya, atau mau ditukar saya bertanggung jawab.
Tapi mereka bilang katanya bahannya licin, misalnya beli bahan ceruti, kan di situ udah ada keterangan karakteristik bahan itu memang agak sedikit licin dan susah dibentuk, tapi ada sebagian orang yang memang suka sama bahan tersebut, dan itu bukan masalah menurut saya kalau pembeli itu teliti gitu. Kurang edukasi menurut saya. Sebagai pembeli juga kita jangan asal wah murah beli nih gitu, ntar pas barangnya nyampe nggak bagus kita komplain, kan kasihan ya. Itu sangat mempengaruhi penilaian bintang, itu mempengaruhi seller sebagai kita penjual gitu ya. Mempengaruhi kenapa? Kita itu kan apa ya, membangun kepercayaan customer itu lewat testimoni, lewat bintang, lewat komentar orang lain atau misalnya rekomendasi orang lain. Nah, dari situ kita membangun kepercayaan orang. Oh, ini bagus penilaiannya gitu ya. Banyak yang kasih bintang 5, terus bahannya bagus, dipakainya nyaman. Nah, itu membangun kepercayaan orang lain sehingga orang lain banyak yang tertarik gitu. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk orang-orang di sana agar lebih semangat gitu ya, lebih optimis dalam menjalani usaha yang sama nih seperti Teteh menggeluti bidang fashion ini gitu. Oke. Terima kasih. Nah, pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin pengen buka usaha atau sedang menjalani usaha atau lagi merintis. Nah, mungkin dari saya juga sama ya, masih belajar. Cuma yang sampai saat ini saya terapkan itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, kita lurusin niatnya. Kita ini usaha untuk apa sih gitu. Yang pertama itu. Nah, terus tentunya harus ada melibatkan Allah gitu. Nah, salah satunya kan kita, kalau saya pribadi usaha itu untuk salah satu jalan dakwah saya, mempermudah orang lain mencari passion terus yang syar'i, yang harganya affordable gitu ya, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kantong mereka. Nah, yang kedua, jangan lupa selalu minta doa orang tua gitu. Nah, setiap saya melakukan apapun yang saya lakukan gitu, selalu minta sama orang tua gitu ya, doain ya ma gitu. Terus saya selalu minta pendapat juga, kalau kayak gini gimana ya gitu, terus kalau kayak ini bagusnya apa ya gitu, selalu saya minta pendapat. Walaupun kita punya nih pikiran, punya ide di dalam diri kita, di dalam otak kita gitu, punya punya ide, tapi sejauh mana benar kalau misalkan ridhonya Allah itu kan tergantung ridho orang tua. Nah, saya mah dikasih jalan aja gitu sama orang tua, ya udah jalan, Bismillah aja. Nah, dari situ aja udah kayaknya oh udah dapat lampu hijau. Nah, tinggal kita ngejalanin. Nah, dan dari ngejalanin itu kita pun dapat kemudahan-mudahan dalam menjalani apapun aktivitas itu ya. Salah satunya itu dengan berbisnis sampai sekarang. Awalnya saya ragu gitu, gimana ya ma gitu, ada nggak ya yang beli, gimana ya udah lama nih vakum pengen dagang lagi, tapi ada nggak ya yang mau gitu ya. Tapi orang tua saya selalu ngasih semangat gitu, kasih saya support. Nah, dari situ saya bangkitlah semangat saya gitu. Nah, yang ketiga, bergaya lah gitu, terus sesuai kebutuhan kita gitu, apalagi kita ini kan anak muda ya. Iya, Nah, anak betul. muda itu Keren, sekarang keren. itu dipermudah loh buat hutang, buat Oh beli iya, ini itu, betul, terus betul. kita gabung sama temen ya, gabung sama temen, teman punya ini punya itu. Nggak usah bilang enggak, tapi ternyata memang iya. Kalau misalkan apa itu namanya, gengsi ya, Iya, gengsi itu betul, ada betul. gitu, tapi dari situ kita harus bisa memanage gitu. Kita itu hidup bukan buat di masa muda, tapi pikirkan ketika kita masa tua nanti gitu. Nah, bahkan Allah juga udah bilang kalau masa tua kita itu nggak ditanyain, yang ditanyain itu masa muda. Iya, salah satunya itu, lakukanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat ketika kita masih muda gitu. Tetap semangat terus pokoknya. Oke, semangat buat para pejuang ya, pejuang di bidang fashion, baik di pendidikan dan lain sebagainya. Pokoknya semangat, doa orang tua ya, dan jangan lupa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalannya. Oke, terima kasih ya Tein atas waktunya. Mohon maaf nih bila mengganggu, mungkin sedang banyak aktivitas atau apa. Mohon maaf, dan terima kasih sebanyak-banyaknya telah membantu saya untuk membuat sebuah video
melengkapi tugas mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan. Makasih Semangat ya, lancar Teh. selalu. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.